so bright and guide me right. You are the dream that I always chase. You are the. Kabarnya hari ini Frida? Alhamdulillah baik, Baik, Bu. ya. Nggih. Sedikit pilek tapi baik. Alhamdulillah, semoga sehat ya Bu Dita ya. Nggih. Kembali rumah seperti biasanya. Ya. Amin. Cuaca emang ini Frida. Iya iya Bu. Nah, hari ini kita akan melakukan observasi ya Bu Dita, yang nantinya sebelum saya melihat langsung atau menyupervisi jenengan, secara langsung pembelajarannya akan dilaksanakan. Jadi kita melakukan sekitar perbincangan dulu ya Bu Dita. Tujuan supervisi itu kan sebenarnya kan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas, supaya nantinya pembelajaran yang kita lakukan itu betul-betul bisa memberikan yang terbaik bagi murid kita. Itu tujuan kita jadi seorang guru ya Bu, memberikan apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Nah, sebab itu tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah sebagai bentuk persiapan kita supaya nantinya kita saat supervisi sudah lebih siap dan lebih percaya diri memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid dengan pengembangan dua materi dan bahan ajar yang akan kita terapkan. Nah, Bu Dita, sebelumnya saya minta maaf karena pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Dita. Seperti itu, untuk mengetahui seberapa siap Bu Dita melakukan supervisi besok ya. Yang pertama itu sini Bu Dita, saya kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam pembelajaran yang akan Ibu berikan, yang nantinya akan Ibu sampaikan pada anak-anak dalam materi yang akan Ibu ajarkan di kelas itu. Iya Bu Ayu. Terima kasih atas kesempatan ini. Jadi saya juga ikut belajar dengan Bu Ayu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai di pembelajaran kelas 7 ini yaitu anak-anak itu bisa memahami pengertian dari suhu. Oh, suhu ya? Iya, Materinya nanti suhu, ya? materinya nanti suhu dan termometer Bu. Jadi bagaimana kita nanti anak-anak juga bisa mengkonversi, artinya merubah suhu dari suatu termometer mulai dari Celcius ke Reaumur, Fahrenheit dengan mudah. Karena pembelajaran untuk materi suhu ini tuh harus dengan menghafalkan rumus, sehingga ketika nanti pembelajaran itu bagaimana saya menanamkan ke anak-anak ini dapat dengan mudah menghafal rumus-rumus konversi suhu. Seperti itu Bu tujuan pembelajaran saya. Nah, sekarang area pengembangan apa yang akan Ibu tonjolkan dalam media pembelajaran ini Bu? Oh iya, untuk area yang akan saya tonjolkan dan pelajaran itu adalah medianya Bu. Medianya Nggih. berupa apa Bu? Medianya itu saya menggunakan nyanyian dan pantun. Oh gitu. Bagus Nggih. tuh, anak suka ya Bu ya? Iya, karena kalau sekarang apalagi saya tuh menggunakan itu loh Bu yang pernah viral Joko Tingkir. Oh, cukup tinggi di mana ya tuh Bu? Seperti apa Bu? Kan kalau saya liriknya saya buat sendiri. Ubah, oh gitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Su adalah derajat panas dan dinginnya suatu benda. Dari lirik lagu ini anak-anak itu bisa mencari pengertian dari suhu itu apa. Jadi saya tidak perlu menerangkan dengan bolak-balik. Suhu adalah seperti ini, silakan kalian hafalkan, itu akan susah Ibu, karena saya tuh pelajaran IPA, pelajaran yang dengan dua cara, menghafal dan menghitung. Kalau hanya fokus dengan menghitung mungkin agak tidak begitu mudah. Gak perlu menghafal, Gak, perlu iya. menghafal ya Bu. Sekarang itu harus menghafal dan menghitung, sehingga anak-anak itu agak worry. Jadi akhirnya beliau menemukan cara Terus akhirnya saya iya. menemukan cara bagaimana anak-anak ini termotivasi atau tertarik dengan pelajaran saya dan cepat menghafal ataupun cepat mengingat iya, ya. mudah mengingatnya. Sehingga dengan cara saya ubah dengan cara menyanyi dan buat pantun seperti itu. Saya coba itu Bu. Bisa kita lihat ya Nggih. waktu Ibu pembelajar gimana. Nah, sekarang strategi rancangan Ibu dalam strategi metode ataupun model pembelajaran gimana Bu? Kalau untuk strategi model pembelajarannya saya memang menerapkan kurikulum merdeka, sehingga kan bentuknya berdiferensiasi gitu. Iya. Tapi diferensiasi produk, karena saya sudah membuat nyanyian dan lagu untuk anak-anaknya. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan diagnosa untuk anak-anak satu kelas ini, bahwasanya saya menggunakan gaya belajar yang kinestetis sama yang audio. Karena di dalam nyanyinya nanti
ada peragaan. Jadi Celsius itu 5, Reaumur itu Pak seperti itu. Jadi ada nyanyiannya. Yang anaknya suka ya Bu ya, yang suka gerak gitu kan, mungkin kan bisa lebih menghafal guys gitu ya. Sekarang kira-kira rencana yang Ibu akan melaksanakan belajar itu kapan? Di kelas apa mungkin? Terus jam belajar kapan? Biar saya bisa melihat Ibu dan mempersiapkan dulu. Hari Senin bisa Bu. Insya Allah saya siap hari Senin di kelas 7A. Karena jam pertama saya di kelas 7A. Insya Allah Senin saya siap. Siap nih Senin. Berarti itu jam pertama Bu ya? Jam pertama. Oke gitu. Berarti setelah Ibu menentukan harinya di kelas apa, Senin berarti ya di jam pertama di kelas 7A. Ya saya akan melihat supervisi Ibu laksanakan pembelajaran Ibu seperti apa, dan saya akan melihat kelebihan atau kekurangan yang Ibu lakukan di kelas itu. Nah, terima kasih Bu Dita atas waktu yang diberikan pada saya sedikit ngobrol tentang observasi ini. Nah, sekarang apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini Bu? Setidaknya saya dapatnya dredeg satu, nggak dredeg karena memang saya ini adalah pengalaman pertama kali ya, dari jenengan sama jenengan kan gitu. Terus kalau ini selama ini saya mempersiapkan apa yang akan saya ajarkan ke anak-anak. Cuman karena ini ada hal panjenengan supervisi ya, supervisi saya. Jadi persiapan saya itu ekstra gitu. Jadi sebenarnya ketika saya menjadi guru yang maksudnya kalau saya mau menyiapkan itu memang lama banget Bu. Dan iya kan apalagi jangan membuat sebuah lagu itu kan kita harus berpikir. Jadi saya keras itu buat lagu itu tadi ya. Jadi kalau merasa ini pengalaman yang sangat menyenangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Nah, sudah siapkah pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, hari ini kita belajar tentang mata pelajaran IPA. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapa yang tidak masuk? Saiful. Kenapa tidak masuk? Itu tidak ada suratnya. Ya sudah. Nanti ketua kelasnya, masnya silakan dihubungi ya. Maksudnya ilang, opo, loro, opo moral bige. Oke. Nah, untuk hari ini silakan disiapkan bukunya. Hari ini Bu Dita akan memberikan pembelajaran tentang suhu dan kalibrasi. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, untuk mengetahui kalian bisa mengetahui pengertian dari suhu. Yang kedua, macam-macam dari termometer suhu. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mengkalibrasi atau mengkonversi termometer satuan dari suhu atau termometer dari suatu suhu tadi menjadi ke bentuk yang lain. Nah, jadi 3 itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya untuk memacu semangat kalian menerima pembelajaran IPA, silakan kalian peragakan lagu yang sedang hit di TikTok ya. Bisa gak kalian ini? Bisa? Oke, coba 1, 2, 3. Centini beli es batu. Perkenalkan kami anak kelas 7 Cikampek, Tasikmalaya. Belajar dengan kurikulum
Jadi tes ini nanti kalian bisa mencari apa nanti pertanyaannya ditulis sama ibu tadi papan tulis. Jadi tes ini nanti kalian harus bisa mencari jawaban yang jadi pertanyaan yang Bu Juta tulis. Oke. Nah, ini adalah nyanyian. Nyanyian ini Joko Tingkir. Nah, Joko Tingkir. Nah, itu bisa ya? Oke. Sekarang pembelajaran audio dan kinestetis. Nah, sambil kalian buka bukunya, coba perhatikan teks yang sudah kita buat. Dari teks ini nanti kalian bisa mencari apa nanti pertanyaannya ditulis sama ibu tadi papan tulis. Dari teks ini nanti kalian harus bisa mencari jawaban yang jadi pertanyaan yang Bu Juta tulis. Oke. Nah, ini adalah nyanyian. Nyanyian ini Joko Tingkir. Nah, Joko Tingkir. Nah, itu bisa ya? Oke. Sekarang ya kan? Kalian apa itu namanya? Dari pertanyaan ini kalian cari jawabannya di dalam link. Oke ya? Ayo, silakan maju nomor 1. Apa yang disebut dengan suhu? Ya, ayo. Tulis. Silakan yang lainnya nanti dilihat jawabannya temanmu benar atau salah. Derajat panas, betul apa salah? Kurang tepat. Ayo silakan tepati. Ya. Oke, benar apa salah? Betul, tepuk tangan untuk Nur Anissa. Nah, sekarang gini, kalau ada yang sudah maju, salah maupun benar kita kasih apa itu namanya semangat ya, semangat nih. Semangat, Gus. Nah, kayak gitu ya. Kalau nanti ada yang maju, oke, nomor 2. Halo, susu. Ya, oke, benar apa salah? Kita kasih semangat. Ayo, silakan maju nomor 1. Apa yang disebut dengan suhu? Ya, ayo. Tulis. Silakan yang lainnya nanti dilihat jawabannya temanmu benar atau salah. Derajat panas, betul apa salah? Kurang tepat. Ayo silakan tepati. Ya. Oke, benar apa salah?
semangat nih. Semangat Gus. Nah, kayak gitu ya. Kalau nanti ada yang maju, oke, nomor 2. Halo, oh ya, ibu. Oke, benar apa salah? Kita kasih semangat. Punya suatu benda. Dengan apa? Termometer. Kemudian ada berapa isi termometer? 2. Oke, sekarang kita ada lagi pantun. Ya, jadi kita selanjutnya akan belajar tentang kalibrasi termometer. Untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah telah selesai semua tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Nah, sekarang sudahkah kalian paham dengan pembelajaran hari ini? Kalau paham, sekarang tadi apa? Sudah tahu apa itu pengertian dari suhu? Dinginnya suatu benda. Tadi isinya termometer ada berapa? 2 saja. Alat ukurnya suhu apa? Termometer. Kemudian kalau kita mau merubah Celcius menjadi reamun, berarti rumusannya apa? 4/5 dikali dengan T. Dan selanjutnya, oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa belajar. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan kalibrasi yang apa itu namanya? Reamus diubah ke Celcius, kemudian Fahrenheit diubah ke Celsius. Silakan dipelajari di rumah. Jadi nanti ketika kita belajar sudah agak paham. Gitu ya. Oke, pembelajaran ini cukup. Sekian dari ibu kita. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, perkenalkan saya sebagai DPD Angkatan 9 sebagai DC. Hari ini saya sedang melaksanakan pendampingan individu yang kelima di SMP Negeri 2 Pancur bersama calon guru penggerak yang luar biasa, Ibu Diah Aira Nias, dan dibersamai oleh Ibu Karisma. Hari ini kegiatan kita akan melakukan coaching pasca observasi. Di sini kami akan mendampingi Bu Ayu akan melakukan praktek coaching pada kelas sejawat Monggo Bu Ayu bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Tingkat Anak 9 SMP 2 Pancur Kabupaten Kembang. Bersama Ibu Karisma Dita akan melaksanakan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dita? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Nah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi Bu. Observasi di mana kemarin kita sudah melakukan pra observasi dan saya sudah melihat Ibu pemimpin kelas. Sekarang kita melaksanakan pasca observasi. Nah, sekarang bagaimana saat kita sedang melaksanakan kegiatan belajar kelas 7A ya Bu? Ya, perasaan saya sangat senang sekali karena kalau calon itu pasti karena biasanya saya mengajar tidak ditungguin sakit ditungguin apalagi calon CGP itu saya ada nano-nanonya. Tapi alhamdulillah saya plong. Nah, saya merasa senang. Oh iya, saya tahu karakter-karakter apa yang ada di dalam kelas CGI ini, sehingga nanti untuk kedepannya saya bisa menggunakan cara-cara yang lain
lain yang sekiranya dapat menarik dan menyenangkan anak-anak dalam belajar di kelas. Nah, kemana tujuan pembelajaran akan dilaksanakan? Kalau tujuan pembelajaran saya kemarin itu anak-anak bisa memahami materi tentang suhu, konversi suhu. Itu kan hal yang sangat anak-anak itu menghitung. Saya pelajaran penghitung itu anak agak menghindar. Nah itu kemarin alhamdulillah kok dengan pembelajaran yang sedikit dimodif ya, itu anak lebih suka. Area pengembangan yang ibu kita kembangkan kalau pembelajaran kemarin apa subuh ya atau dulu apa bu? Area pengembangan kita kembangkan lagi. Kalau kemarin itu memang keaktifan anak itu kurang di dalam kelas karena mungkin hal yang baru jadi mereka belum begitu, tetapi untuk area pengembangan tetap pemahaman anaknya itu lebih kita aktif, konsentrasi juga itu perlu Kemudian ada apa pengembangan diferensiasi ya? iya diferensiasi. Kita harus pada produk proses dulu proses produknya itu. Nah lalu apa namanya setelah ibu merasakan menjadi kelas tadi rentang antara penilaian 1 sampai 10 kira-kira berapa? Yang sudah saya lakukan. Iya, Jadi saya menilai diri saya sendiri. Iya, iya. Iya, 8 lah Bu. Karena masih tetap menurut saya masih ada yang perlu dibenahi, masih ada yang perlu dikembangkan lagi. 8 sudah bagus gitu. Iya. Udah Pokoknya saya tidak mau Iya. menjelekan diri Iya. sendiri. Harus Tidak jelas. harus dijelaskan lagi ya Bu, jadi Iya. 9 mungkin ya Bu ya. Oke. Nah, waktu menjelaskan kan tadi kita menggunakan apa namanya diferensiasi ya. Diferensiasi yang boleh dikatakan dalam kalau tadi ya diferensinya waktu kita ambil proses atau menggunakan Kalau yang tadi itu proses. Iya, karena kan dalam kegiatan ini itu anak itu kan harus memahami rumus-rumusan dan apa itu namanya itu kan rumus pakem. Jadi ketika menghafal rumus itu harus ada kemauan ataupun pemikiran bahwasanya dia suka dulu dengan materi itu. Menurut saya ini prosesnya yang bukan. Terus apa namanya Bu? Gimana caranya Bu untuk mengaktifasi anak tadi? Katanya kan kurang konsentrasi, kurang Iya. fokus gitu. Nah, Ibu bagaimana mengingatkan si anak itu agak suka dengan berjalan di rumah gitu? kemarin itu kan saya menggunakan lagu. Oh gitu ya. Kan lagunya pakai lagu Joko Tingkir. Mungkin sebagian anak yang merasa suaranya yang tidak begitu bagus apa itu enggak begitu pede kan. Belum mau bersuara Iya, ya. mau gitu. bersuara. Iya. Jadi mungkin nanti ketika saya mengganti dengan lagu-lagu yang sekiranya gampang untuk liriknya, maksudnya basic lagunya itu gampang dan sering didengar oleh anak-anak. Sedikit ya, biar. Iya, gitu. Jadi itu. Bisa memberikan masukan sedikit lagunya Bu tentang apa tadi coba tinggal tadi tentang Iya. dalam suku ya Bu tadi. Iya. Tapi saya terlalu merdu dulu. Iya, enggak apa-apa. Itu sedikit cuplikannya itu gini Bu. Suhu adalah derajat panas dan dinginnya suatu benda yang dapat diukur dengan alat yang bernama termometer. Alat yang bernama termometer. Seperti itu. Jadi anak-anak seneng ya Bu ya. Jadi Iya. merasa yang awalnya mungkin ngantuk nggak semangat Ngantuk, jadi iya. sudah lagi kembali. Iya, tapi juga ada anak yang ter kayak gitu Bu, yang diambil yang kalimat belakang-belakangnya gitu lah itu yang. Kemarin memang ada anaknya mungkin tahu sendiri dia bisa baca juga ada ya. Iya. Biasa. Nah mungkin itu pembelajaran bersama juga sudah ada nih area pengembangan tadi juga sudah dibuka di dalam mengenai strategi apa Bu? Strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran ataupun Yang akan datang. area pengembangan tadi juga sudah dibuka di dalam mengenai strategi apa Bu? Strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran ataupun Yang akan datang. enggak untuk mana itu juga digunakan. Oh, Ini saya jelas itu ada
kita kemarin tuh kan pakainya apa itu namanya dengan model menyanyi. Untuk strateginya saya tetap ceramah biasa untuk saya belum belajarnya. Nggak pakai protokol sering nggak ya Bu? Atau Kalau kemarin pakainya discovery, tapi kalau problem tidak karena memang saya langsung ke materi, jadi memaparkan, dia membuat lagu seperti itu. Jadi untuk materinya tuh berada di dalam lagu tersebut. Jadi anak bisa menyelesaikan suatu apa namanya soal dengan melihat lagu tadi. Lagu tadi langsung bisa. Menarik. Waktu saya juga melihat anak-anak juga aktif. Waktu nyanyi itu semangatnya luar biasa. Aku berbagi. Ya, terima kasih Bu Dita atas apa namanya obrolan kita tentang pasca observasi yang kita laksanakan kita doa. Mungkin kedepannya lagi bisa kita kembangkan lagi apa strategi yang digunakan, mungkin bisa beda ataupun apa area pengembangannya bisa dikembangkan apalagi seperti mungkin membuat dengan permainan mungkin atau membuat lagu lagi. Komik Bu, Oh gitu. buat komik. Komik pelajaran nih. Karena yang suka gambar ya. iya Bu, yang selanjutnya tuh banyak materi bukan maksudnya bukan menghitung. Jadi saya pengen buat komik. Di dalam komik itu juga Terdapat materi. Besok mungkin saya bisa melihat Bu pembuatan komik kita bisa berkolaborasi. Oh, siap. Terima kasih Bu atas waktunya.